Ketika saya lagi di posisi kebingungan, ditambah ngadapin masalah keluarga iya, ya kan? Masalah di lingkungan iya juga, belum masalah saya bisnis di PTBS iya juga. Sampai suatu malam berdiam diri, gitu kan? Berpikir apa nih yang salah? Apa nih yang kurang sama diri saya? Ya kan, udah kerja keras, udah berusaha yang terbaik, tapi belum ada hasil. Apa nih? Gitu. Jadi Bapak Ibu tuh harus paham juga, nggak semua orang, nggak semua kayak mungkin Anda ngelihat Kang Jajang, mungkin Anda ngelihat Kang Dani Abdul Ghani, mungkin Anda melihat saya pribadi, enak ya, beruntung ya bisa sukses, bisa melewati itu. Enggak. Semua orang tuh menghadapi fase-fase yang sama. Fase-fase ketika Anda lagi benar-benar tuh terhimpit. Tapi saya kasih nih clue-nya. Kalau Anda paham, cuman dua kalimat ini yang bisa ya insya Allah nih membuat Anda benar-benar sukses, tajir, melintir, ngejengkang pokoknya mah. Ya kan, menjadi Bapak Ibu ini orang yang paling berguna, orang yang paling bermanfaat, orang yang bisa merubah keadaan ekonomi, orang yang bisa jadi kebanggaan keluarganya. Kok masih ada meneteskan air mata mengalir deras, nah, kita hapus aja air matanya ya. Nggak salah. Kalau misalkan Bapak Ibu tersentuh sama lagu itu nggak salah. Nggak salah sampai Anda harus meneteskan air mata, wajar. Berarti Anda punya hati yang tulus gitu ya. Ya kan? Beda cerita kalau kita nggak nggak tersentuh. Berarti Bapak Ibu nggak pernah ngadapin masalah di dalam kehidupan. Setiap orang pasti ngadepin masalah itu. Termasuk saya pribadi. Saya pernah menghadapi masalah ketika bingung besok harus bayar hutang, ya kan? Penghasilan nggak ada, ya harus ada uang jajan buat anak juga. Mau cerita ke siapa? Kalau cerita ke ibu udah nggak mungkin. Ya, cerita ke bapak, bapak saya udah nggak ada, udah meninggal. Betul ya? Mau cerita ke kakak, kakak saya udah punya keluarga, udah berkeluarga juga, udah punya masalahnya sendiri. Cerita ke adik nggak bisa. Betul ya? Cerita ke istri kasihan juga dengan beban-beban anaknya, ya kan, kerjaan-kerjaannya. Mau nggak mau ditelan sendiri, mau nggak mau saya mikir sendiri, ngerendung sendiri apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya korbankan. Di situ udah mulai mikir Bapak Ibu. Kadang malam-malam juga kan, ya sambil berdoa, apa nih gitu. Ya jadi tidak sesempurna apa yang Anda bayangkan. Sama, semua pernah merasakan hal yang sama. Nah, disinilah titik balik saya, Bapak Ibu. Ya, disinilah titik balik saya di situ. Ketika udah benar-benar terhempit, benar-benar lagi jatuh sejatuh-jatuhnya. Disitulah momentum saya bisa bangkit, loncat jauh lebih tinggi lagi. Ketika paham apa? Ketika paham dengan satu kalimat yang pertama. Ya kan? Satu kalimat yang pertama yang bisa membuat saya bangkit jauh lebih tinggi lagi. Ya, apa kira-kira? Yang pertama gini. Oke, Tuhan tidak akan mungkin merubah nasib suatu kaum kalau bukan dirinya sendiri yang merubah. Di situ baru saya mulai mikir. Nasib saya nggak akan berubah, pasti gini-gini aja. Masalah saya pasti itu-itu aja. Ya, masalah perekonomian saya, masalah keluarga, masalah pekerjaan, pasti itu aja. Dan pasti itu akan berulang masalahnya. Ketika saya paham dengan kalimat ini, Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kalau di dalam diri sendiri tidak mau merubahnya. Di situ baru mulai klik, di situ baru mulai ngeh, oh iya.
Mungkin saya terlalu sombong. Mungkin saya terlalu ego. Mungkin saya terlalu merasa hebat. Terlalu merasa kuat. Disitulah mulai berubah Bapak Ibu. Mulai rubah. Dari siapa? Perubahan itu bukan datang dari orang lain. Perubahan itu bukan datang dari dari omongan orang lain, tapi perubahan itu harus datang dari dalam diri sendiri. Di dalam diri Bapak Ibu kawan-kawan semua. Artinya kalau ekonomi kita masih kayak gini-gini aja, ya itu tidak akan ada perubahan bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, bahkan 1 tahun ke depan. Kalau Anda tidak ada perubahan, begitupun masalah Anda pasti nggak akan ada perubahan. Artinya apa? Kita harus mau merubah. Yang pertama yang harus kita rubah apa? Dari pola pikir kita dulu rubah. Jangan pernah punya pemikiran negatif. Negatif terhadap mentor Anda. Negatif terhadap leader Anda. Negatif terhadap mitra Anda, partner bisnis Anda. Negatif terhadap lingkungan Anda. Negatif terhadap pasangan hidup Anda. Negatif terhadap keluarga. Hilangkan. Gantilah jadi pola pikir yang selalu positif. Dan pola pikir itulah yang menentukan Bapak Ibu. Ya, menentukan perubahan Bapak Ibu. Yang pertama dari pemikiran kita harus mau berubah dulu. Jangan pernah Anda berpikir dah hidup saya mah pasti gini-gini aja. Ya, dan saya mah nggak akan ada perubahan. Itu nggak akan berubah sampai kapanpun. Kalau pola pikir kita tidak mau dirubah. Ya kan, kita udah nggak mau. Kita nggak mau dengerin omongan leader kita. Berarti kan tidak ada perubahan. Kita selalu negatif sama mentor kita. Nggak akan ada perubahan. Ya kan, kerja kita masih kayak gitu-gitu aja. Nggak akan ada perubahan. Rubah semua. Dari pemikiran kita, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Rubah semua. Mungkin setiap hari Anda sering nonton sinetron. Udah ilangin dulu. Mungkin Anda sering nonton drama Korea. Rubah dulu. Mungkin Anda selalu dengerin omongan-omongan negatif. Mungkin Anda selalu dengerin gosip-gosip orang lain. Rubah. Ingat, Tuhan tidak mungkin merubah. Rubah Bapak Ibu. Ya, Anda tadinya selalu berwacana, nanya, terus tapi nggak pernah action. Rubah. Sekarang perbanyak action. Perbanyak tindakan. Rubah. Berubah. Ya, kalau nasib kita tidak mau kayak gitu-gitu terus. Tadinya nggak pernah bangun pagi, mulai bangun pagi. Tadinya nggak pernah mandi, mulai mandi. Nggak pernah gosok gigi misalkan. Udah 10 tahun Pak nggak gosok gigi. Rubah, gosok gigi. Artinya perubahanlah dari hal-hal kecil. Anda nggak pernah ibadah misalkan. Sholatnya nggak pernah, rubah. Rubah dari hal-hal kayak gitu. Bukan Anda prospeknya, terus Pak saya prospek terus tapi nggak pernah berdoa, tapi nggak pernah ibadah. Rubah. Ingat Tuhan tidak mungkin merubah nasib. Anda selalu bangunnya siang, tidurnya terlalu banyak daripada meleknya, rubah. Ya, selalu menyalahkan leadernya, rubah. Selalu menyalahkan mitranya, rubah, salahkan diri sendiri. Selalu menyalahkan calon mitra, rubah, salahkan diri sendiri, tidak bisa meyakinkan calon mitra Anda. Satu kata ini maknanya berjuta Bapak Ibu. Tadinya pakaian Anda lah mulai nggak sopan lah. Ya kan, kalau mau presentasi sama orang pakai celana pendek lah, rubah Bapak Ibu. Ya, mulailah berpakaian rapi, nggak usah bagus, yang penting rapih juga nggak apa-apa. Ya, tadinya ada orang nggak pernah nyapa, mulai sapa orang tersebut, rubah.
Tadinya nggak pernah cium tangan sama orang tua, kalau keluar rumah rubah. Tadinya nggak pernah minta doa sama orang tua Anda, sama istri Anda, sama anak-anak ketika Anda mau action, ketika Anda mau prospek. Anda nggak pernah minta doa, rubah. Tadinya Anda nggak pernah nulis schedule Anda 1 minggu ke depan, mulai rubah. Anda tadinya selalu nonton terus disuruh sama apply-nya kayak gini, tapi rubah pokoknya. Anda mulai berpikir saya bisa sendiri kok dengan cara saya, tapi nggak ada perubahan. Rubah dari sekarang. Ya, mungkin Anda berpikir saya udah pengalaman, saya udah merasa hebat, rubah. Ya. Satu kata, rubah Bapak Ibu, berubah. Berubah itu emang sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau kita nggak berubah. Dan masalah itu akan datang lagi. Masalah Anda ketika Anda benar-benar terhempit, merasa sendiri, merasa tidak dihargai orang lain, pura-pura jadi orang kuat. Rubah Bapak Ibu. Mulai kapan? Mulai dari sekarang. Belajar Zoom gak pernah fokus, rubah, mulailah belajarnya fokus. Mulai belajar lebih profesional lagi. Ya, saya mah nggak mau hadir ke workshop udah pernah ini, rubah pola pikir itu. Mulai berubah. Ya, hilangkan hal-hal negatif di pikiran teman-teman. Hilangkan pandangan-pandangan negatif. Ya kan, hilangkan pendengaran-pendengaran negatif, rubah jadi positif. Pemikiran Anda rubah, sudut pandang Anda rubah, pendengaran Anda rubah, dan rubah juga dari tindakan Bapak Ibu semua. Ada tetangga nggak pernah Anda sapa, ya kan? Karena Anda mungkin bermusuhan, rubah Bapak Ibu. Jadilah orang yang ramah. Ya, biasanya dia nggak pernah senyum, kita senyum duluan. Itu kuncinya, rubah. Pasti saya yakin minggu depan pasti ada perubahan. Ya kan? Orang berubah salah satunya karena pemikiran kitanya yang terbuka. Ya kan? Yang keduanya mungkin karena hati kita yang terluka. Masa Anda harus terluka dulu? Saya dulu berubah mungkin karena hati saya lagi terluka. Saya bingung ngadu, jujur sampai nangis sendiri malam-malam. Kenapa nasib saya kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa terus bertanya? Ya kan, bingung. Saya harus ngadu sama siapa? Bapak udah nggak punya. Karena saya yatim dari kelas 3 SD. Gak pernah ada didikan bapak. Sampai gede sekarang belum pernah merasakan. Karena ibu saya nggak nikah-nikah lagi. Ya kan? Berarti kan mau nggak mau yang bisa nyelamatin saya cuma diri saya sendiri, bukan orang lain. Ketika saya lagi terjatuh. Ketika saya terjatuh tuh saya sendiri yang bisa bangkit. Jangan nunggu pertolongan orang lain. Hal sederhana gini. Di rumah saya ada starlet tua. Ya. Starlet tua tahun 84. Lebih tua dari saya malah. Ya, starlet kotak mobil, tahu ya. Lagi sama istri, lagi sama anak, siang-siang coba pakai mobil ini ya. Udah lama nggak dipakai, kita pakai panas. Terus jam 11 siang kalau nggak salah. Pas di perempatan Pahlawan tuh, yang tahu orang Bandung, itu berhenti. Mati mobilnya. Kan biasa mobil lu sama ya. Tuh mati. Wah, ini tutat-tutat, saya diem, gak ada. Padahal yang ngamen banyak, yang jualan banyak. Ya, nggak ada yang nolong. Tapi ketika saya turun, saya dorong mobil. Ya, setelah turun dari setir, saya dorong mobil itu kan perlahan. Banyak mulailah pengamen bantu. Mulailah orang dagang bantu. Kadang yang naik motor turun bantu. Oh. Yang saya ambil pelajarannya apa? Jangan pernah berharap dari orang lain. Ya, jangan pernah mengandalkan orang lain. Tapi bantulah diri sendiri.
Ketika kita sibuk membantu, ya akan bangkit dari kegagalan karena diri sendiri. Percaya Tuhan yang akan mendorong kita, yang akan membangkitkan kita jauh lebih tinggi lagi. Nah itu kan bisa belajar dari hal-hal seperti itu. Kalau saya orang belajar dari hal kayak gitu juga saya belajar. Dari kayak nyanyian tadi kan denger tuh seminggu yang lalu saya suka lagu Gea tadi. Ini bagus sih deh. Itu Bapak Ibu, rubah. Ya, yang bisa nolong Anda tuh diri Anda sendiri, bukan orang lain. Ya, jangan pernah berharap dari harta warisan. Jangan pernah berharap dari bantuan orang lain. Kalau bisa diri sendiri, ya diri sendiri. Caranya apa? Rubah. Ya, jangan takut untuk berubah jadi hal yang lebih baik. Mungkin di awal agak candu lagi. Agak canggung gitu. Ya kan? Misalkan Anda nggak pernah sholat, tiba-tiba di rumah sholat. Aneh nggak? Nah ketika ada hal aneh, biarin. Ketika orang lain, mungkin saudara, tumben rajin. Wah jika nama menang hidayah, kayaknya baru dapat hidayah, biarin. Namanya juga perubahan. Ya, tadinya Anda misalkan celananya sobek-sobek, sampai pantatnya sobek, jalan-jalan, mulailah besoknya pakai celananya yang rapi. Nggak masalah omongan orang lain juga, karena ada perubahan dari diri Bapak Ibu. Wajar kalau diomongin. Ya kan? Karena hal baik tuh pasti. Tadinya nggak pernah sholat di masjid, mulai sholat di masjid. Nggak masalah, jangan malu buat berubah, maksud saya. Banyak orang tuh malu buat berubah. Kenapa harus malu? Untuk hal baik tuh nggak ada gitu. Jangan Anda perbesar kemaluan. Hanya Ekonak yang bisa. Kok jadi nyambung? Ya, soalnya tegang lihat mukanya serius. Santai. Ya, rubah Bapak Ibu poinnya. Oke, ketika Anda berubah, banyak masyarakat Anda, lingkungan Anda aneh, nggak masalah, terusin. Selama itu baik. Ya kan, Anda tadinya nggak pernah gosok gigi selama 3 minggu sekali, sekarang ya minimal lah jadi 3 hari sekali misalkan. Amit-amit ada nggak di sini? Ya kan, ya jadi hal-hal kecil rubah nggak masalah. Ya, dan jangan takut akan perubahan, dan perubahan itu nggak akan langsung signifikan. Anda harus berubah total. Itu tuh perlu konsisten. Dan ketika Anda bergabung ke komunitas positif SSBT, mau nggak mau Anda dipaksa harus jadi orang baik. Harus jadi orang yang beradab. Harus mau jadi orang yang lebih santun. Sopan sama orang tua. Ketika orang tua ada, maaf pergi dulu, cium dulu tangannya, biar perlu cium pipi kanan kiri, doain ya anakmu mau keluar, mau kerja, mau ngapain, mau prospek. Udah gitu. Ya, minta doa sama anaknya. Nah, papa kerja dulu ya. Doain ya. Mau apa, Pak? Mau seminar. Doain closing masalah. Siap. Padahal anak saya ngerti apa soal seminar. So. Tapi doanya yang dijabah loh. Makanya seminar-seminar sukses terus. Gak pernah saya selalu kemanapun selalu minta doa. Nah, rubah hal-hal kayak gitu. Mungkin Anda gengsi di awal. Tadinya gak pernah, sekarang harus. Gak apa-apa. Rubah. Ya, tadinya kalau Zoom selalu matiin kamera, rubah. Ya, langsung dinyalain semua. Nggak bercanda. Kan bisa aja Bapak Ibu lagi sibuk, nggak apa-apa. Ya. Tadinya nggak pernah komen di grup WhatsApp, rubah. Tadinya selalu komen-komen negatif di grup WhatsApp, rubah. Boleh. Katanya pengen lebih sukses lagi. Rubah Bapak Ibu. Ya, kadang kalau ditelepon sama mentornya nggak pernah diangkat, rubah. Anda pun sebagai mentor, wah mitra saya perlu bantuan prospek, rubah. Semuanya harus berubah. Ya. Belum juga kaya, Anda udah mikir, wah saya kayaknya begini. Wah udah nggak kaya yang lain-lain gitu. Yang ngaco, saya mah pasti udah kayak dia mah mau
Mau main nih, mau karaoke lah, mau apalah, rubah. Jangan. Nggak baik. Ya, karena kita ini komunitas positif. Harus mau berubah jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ya kan Bapak Ibu ya, insya Allah kalau Anda mau merubah maka merubah semuanya. Merubah mulai depan Bapak Ibu. Dari actionnya apa? Dari mulai prospek yang tadinya setahun sekali Anda prospek, rubah. Minimal sebulan sekali. Janganlah kayaknya lama. Ya minimal tuh. Sekarang prospek seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terus ngeluh sama mentornya, mana saya nggak sukses-sukses. Udah berapa orang? 5. Ya 5 orang. Mulai rubah. Mulai database perbanyak, mulai presentasi setiap hari, mulai action tiap hari. Rubah kuncinya. Nah, itu dari berubah pola pikir Anda, rubah sudut pandang Anda, merubah pendengaran Anda, mulailah Anda pasti merubah dari tindakan. Nyambung kan maksud saya kan? Ya kan? Dari hal itu dulu. Intinya di dalam dirinya harus ada dirubah, barulah tindakan Anda lebih enak melangkahnya. Rubah kuncinya. Jadi orang yang lebih baik. Gampang kok sebenarnya mah. Ya kan? Cuman satu kalimat tapi berjuta makna itu. Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kalau bukan kaumnya sendiri yang merubahnya. Kenapa nasib Anda gitu-gitu aja? Karena tidak ada perubahan di dalam diri Bapak Ibu. Itu kuncinya. Tayo. Betul lah Bapak Ibu? Rubah. Ya. Potongan rambut Anda yang tadinya spiky kayak gini, ketika prospek orang lain kabur, mulai rubah, mulai dirapihin gitu. Tadinya ibu-ibu pakai kerudung sampai 2 tingkat nih, jambulnya ke atas, mulai rubah, pakai kerudung yang normal. Gitu. Tadinya kalau ada tetangga, misalkan beli mobil, beli apa, wah kayaknya mah ngepet, rubah. Jangan pernah ngomongin negatif sama orang. Rubah. Ya, tiap pagi tadinya cuma ngelamun, rubah sekarang belajar daripada ngelamun, ngaji lebih baik, sholat duha lebih bagus. Ya, rubah, pokoknya rubah aja semua. Setiap hari, setiap waktu tuh Anda harus ada perubahan. Teruslah berproses yang jadi orang yang jauh lebih baik. Karena percuma Anda mau zoom setiap hari juga. Kalau di dalam dirinya masih kayak gini-gini aja. Diarahin sama mentornya suruh ini, suruh itu, suruh apa. Tapi Andanya masih kekeh. Rubah. Mumpung belum terlambat loh. Percaya omongan saya. Kalau di atas 40 udah mulai susah buat berubah. Yang tadinya Anda suka bohong, rubah. Jujur lah. Selalu mengarang cerita, rubah. Ya, yang tahu kekurangan kita, yang tahu kelemahan kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Berarti saatnya apa? Perubahan sekarang. Ya, mulai berubah. Insya Allah kalau semuanya berubah, wah udah showroom Mitsubishi kita penuhin tahun depan oleh alumni-alumni Jum sekarang. Asik. Karena ada perubahan. Siap Bapak Ibu ya? Itu aja. Allah tidak akan merubah nasib kalau bukan dirinya sendiri yang merubah. Kalau mau nasib Anda berubah, ya kan? Masalah Anda tidak itu aja, mulailah berubah. Oke? Itu kuncinya yang pertama. Yang kedua. Apa Pak yang kedua? Sering Anda dengar, ya kan? Mungkin sering Anda tonton juga. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaumnya sendiri yang merubahnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, pasti berhasil.
Sekarang saya tanya sama Anda. Ketika ada pertanyaan di dalam diri Bapak Ibu, Pak, kenapa? Ya kan, saya selalu menghadapi mitra saya yang gak punya modal. Kata mentornya apa? Yakinkan. Tetep Pak dianya manjada wajada. Berarti belum ada kesungguhan ketika Anda meyakinkan calon mitra Anda. Kalau ada kesungguhan, gak akan ada lagi alasan dia gak punya modal. Artinya apa? Manjada wajada di sini buat siapa? Buat kita. Yang tadi udah berubah, pakailah manjada wajada. Mulailah bersungguh-sungguh. Udah jangan ada pemikiran saya ini cuma setengah-setengah gabung PTBS. Saya ini cuma ya lumayan lah. Mudah-mudahan dapat, hilangkan kata mudah-mudahan. Yakin. Saya pasti dapat. Ya, kenapa Anda sekarang belum sponsoran? Karena belum manjada wajada. Kenapa bulan kemarin Agustus Anda belum tembus motorcast? Karena belum manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ini ayat, bukan kata-kata mutiara, bukan. Itu janji Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh? Kenapa Anda sekarang masih sendirian? Kenapa belum pecah telur? Kenapa belum ada leader tercetak di bawah Bapak Ibu? Kenapa belum tembus motor, mobil, Pajero, luxury? Karena tadi manjada wajada. Anda udah manjada wajada belum? Pertanyaan saya. Ya, bersungguh-sungguh. Ketika saya tanya Anda belajar, Anda udah manjada wajada belum ikut Zoom dari awal? Coba kesungguhan Anda sampai mana, keseriusan Anda, atau masih scroll-scroll akun yang lain, atau masih ngebalas WhatsApp yang lain, atau masih sambil nonton-nonton yang lain. Ya kan? Ya nggak akan berhasil. Kan kata-katanya yang bersungguh-sungguh yang berhasil. Belajar Anda bersungguh-sungguh nggak? Kalau Anda bersungguh-sungguh pasti berhasil. Salah satunya apa? Ketika Anda belajar dari awal, ngikutin sampai akhir, Anda bersungguh-sungguh, berhasilnya apa? Berhasil Anda dapat ilmu di situ. Beda kalau Anda misalkan belajarnya sambil dengerin omongan orang lain, sambil ngobrol, sambil berbincang sama orang lain. Ya nggak manjada wajada kalau kayak gitu berarti. Ya kan? Pak, kok sulit banget sih Pak, saya nggak yakinin orang karena nggak manjada wajada. Pak, kok saya nggak pernah dapat database ya karena nggak manjada wajada. Pak, kenapa Pak TikTok saya Pak kok nggak pernah ada yang nonton ya nggak manjada wajada. Intinya apa? Tidak ada keyakinan di setiap aktivitas Anda gitu. Tidak ada keseriusan di setiap kegiatan Bapak Ibu. Mulailah fokus, mulailah yakin, mulailah serius. Ya, kata-katanya simpel gitu. Tapi maknanya itu bisa merubah total hidup Bapak Ibu. Mulai dari sekarang. Action Anda mulai menjada wajada. Udah jangan setengah-setengah lagi. Udah jangan, mudah-mudahan aja palah saya mah sukses. Jangan ada kata mudah-mudahan. Insya Allah saya sukses. Dengan izin Tuhan saya sukses. Saya berhasil. Ya kan PTBS mah jadi bisnis sampingan. Makanya sampingan yang Anda dapat. Mulailah menjada wajada di dalam diri Bapak Ibu. Serius. Ini uangnya besar loh Pak. Besar loh Bu. Serius besar banget. Ya kan? Kenapa saya bicara besar? Saya udah pernah dunia kerja lama. Saya kerja. Dunia usaha saya lama. Bisnis lama juga dulu. Terakhir nge-grab di dunia jalanan. Ternyata yang lebih mudah di sini kata saya. Dulu saya menjada wajada nggak di sana? Iya loh. Saya serius. Apapun yang saya kerjakan saya serius. Nggak pernah saya nggak serius. Ketika saya waktu jadi supir Grab, saya serius.
Pergi pagi, kadang pulang sampai pagi lagi. Saya serius ngerjainnya. Nggak main-main. Ya kan? Sampai pantat saya tepos loh. Sampai betis saya mau bucat. Ngopling terus seharian. Itu kan udah manjada-wajada, udah benar. Ya, tapi perubahannya kan tahu. Tidak perubahan signifikan. Ya kan? Ya, tinggal di sininya kita perbaiki. Mulai Anda serius ketika Anda serius di mana ketika ada arahan dari mentor Anda, ada arahan dari leader Anda, mulai serius, mulailah profesional. Siap coach, siap leader, siap plan. Ada yang saya harus lakukan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya eksekusi. Saya harus seperti apa, harus ngapain. Asik. Udah serius. Betul ya? Siap Bapak Ibu? Dua kata, dua kalimat berjuta makna. Dan dua kalimat ini insya Allah Bapak Ibu yang bisa merubah nasib kita semua di akhir tahun sekarang. Ya, Oktober, November, Desember, Oktober, September, kan sekarang udah September, Oktober, November, Desember, bentar lagi tahun baru. Insya Allah tahun baru kita ada perubahan. Perubahan dari segi finansial kita, hutang-hutang kita lunas semua. Kita jauh dari riba, kita jadi orang yang lebih baik, punya penghasilan puluhan ratusan juta tiap bulan, motor, mobil, rumah semuanya belinya cash. Jalan-jalan, liburan ke luar negeri, sedekah, ya kan, bisa bangun masjid, ya enak lah, bisa umroh berjamaah, naik haji. Dan itu tuh cuma dari dua kalimat ini. Anda pahamin benar-benar dua kalimat itu, Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah perubahan pasti Anda dapat. Saya nggak akan banyak materi, nggak akan banyak apa, udah dua kalimat itu kita kerjakan. Ya kan, percuma juga kita pakai ilmu cara prospek. Kalau dua poin ini nggak ada kerjakan, nggak akan ada hasil prospekan Anda. Tapi kalau dua poin ini, walaupun prospekan Anda asal-asalan, ya tidak sejago orang lain cara ngomongnya, orang lain bisa closing loh. Banyak loh yang kayak gitu. Saya perhatikan, padahal ngomongnya biasa-biasa aja, cara presentasinya aja kagak ngerti. Kenapa orang bisa gabung? Ya karena keyakinan dianya kuat. Dianya udah bersungguh-sungguh. Coba Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu gabung? Padahal kan nggak paham sama bisnisnya. Ya karena ada keyakinan dari mentor Anda yang meyakinkan Anda. Tinggal duplikasi yakinnya itu. Ya, siap Bapak Ibu? Kita melangkah the next perubahan, the next keyakinan, the next hidup spektakuler. Siap ya? Nah, cuman itu saya nggak akan banyak-banyak. Saya nggak akan banyak-banyak materi karena materi udah saya siapin buat tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 10, wah itu top banget ya, beruntung ya. Saya ucapkan terima kasih ya bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di acara workshop SSB Team terbagi di dua tempat ya, di Pleasant Hill sama di PP PAUD. Ya kan, di PP PAUD di daerah Lembang juga sama-sama. Itu terbagi dua tempat, kurang lebih 600 peserta ya kalau dibagiin dua. Nggak tahu kuotanya masih ada atau enggak. Ya, kalau belum silakan. Pak, tapi saya makan belum menjada-wajada. Kalau Anda bersungguh-sungguh pasti dapat. Ya Pak kan nggak punya duit Pak buat berangkat ke Bandung manjada-wajada. Tapi kan Pak saya jauh dari Palembang manjada-wajada. Orang bersungguh-sungguh tuh nggak akan ada alasan. Kalau orang udah bersungguh-sungguh, dia yakin mau sukses. Yang dia cari ini 1001 solusi buat kesuksesannya, bukan 1001 alasan.
Kalau orang udah manjada wajada, dia tuh 1001 solusi yang dia keluarkan dari pemikirannya, dari tindakannya. Gitu. Tapi kan Pak, saya kerja manjada wajada. Saya kan ibu rumah tangga Pak, manjada wajada. Saya kan Pak, bapak rumah tangga, manjada wajada. Saya Pak, ular tangga, ya manjada wajada. Saya kan Pak, rumput tetangga, manjada wajada pokoknya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Anda mau bilang dari Papua, kalau Anda bersungguh-sungguh pasti nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe. Anda mau bilang dari negeri manapun juga, saya buat bersungguh-sungguh buat belajar workshop, pasti nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil. Yakin nggak Anda dapat motor bulan sekarang? Yakin nggak Anda raih mobil bulan sekarang? Yakin nggak Anda bayar hutang tahun sekarang? Yakin nggak Anda bangun rumah tahun sekarang? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil. Pasti dapat. Nggak mungkin kalau nggak dapat. Itu bukan kata-kata motivasi, enggak, itu firman. Bener itu loh, janji itu. Tuhan tuh ngelihat keseriusan kita. Makanya kalau saya presentasi, saya ngelakuin tindakan, saya ngelakuin tugas dan tanggung jawab, saya nggak akan mikirin hasil. Yang penting saya kerjakan. Karena Tuhan tuh melihat apa yang saya kerjakan. Pasti dikasih kesuksesan, nggak mungkin nggak dikasih. Gitu. Ya, ketika saya punya niat, ya Allah, saya pengen hutang lunas saya diberi, lunasin. Hutang pinjol saya lunasin. Ya, hutang keperorangan saya lunasin. Pengen saya ngelunasin motor saya itu yang ke Adira. Ya kan? Dan alhasil kurang dari 1 tahun lunas semua. Kenapa ya? Karena manjada wajada. Sebenarnya bukan karena hebat. Yang lebih hebat dari saya banyak. Yang lebih pintar dari saya banyak. Ya kan? Ya, cuman saya mah beruntung. Kok beruntung, Pak? Iya. Orang cerdas itu kalah sama orang pintar, kalah sama orang cerdas. Orang cerdas kalah sama orang beruntung. Tapi Bapak Ibu, yang namanya beruntung, ya, kesempatan dibarengi sama kemauan. Itulah orang-orang yang beruntung. Kesempatan ada di depan mata Bapak Ibu, tinggal kemauan Bapak Ibu. Ada kesempatan buat pembelajaran workshop Anda, tinggal kemauan dari Bapak Ibu. Gitu. Tinggal manjada wajadanya. Paham maksud saya ya? Nyambung semua ya? Oke. Insya Allah Bapak Ibu, saya akhiri workshop malam ini. Ya, Anda mulai merenunglah di malam Jumat. Boleh putar lagu tadi. Ya, lagu Gea ya. Yang tadi Anda putar lagi boleh. Banyak kok di YouTube juga, cari. Oke, bukan karena saya, wah ini mah kayaknya Parasu mantannya Gea, promosiin Gea. Lain. Kenal aja kagak. Cuman pas dengerin selewat di mobil, enaken gitu. Pas enaken saya searching, cari liriknya. Ih, ternyata mantap, ini gue banget ini. Gitu ceritanya teh. Dulu saya pernah merasakan hal seperti ini gitu loh. Ya kan? Nah, boleh lah. Nah, oke. Udah dengerin itu. Yang pertama, ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau bukan kaumnya sendiri yang merubahnya. Dan yang kedua, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti dapat. Dia pasti berhasil. Ketika Anda bersungguh-sungguh, kesuksesan Anda sudah pasti Anda dapatkan wasilah dari PTBS. Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin ada, bolehlah tanya jawab sampai jam 10 ya. Sampai jam 10. Sebelumnya saya kembalikan lagi ke Afgan dari Tasikmalaya, Kang Jajang. Silakan Kang Jajang.